Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almar Ananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kapasitas organisasi menurut para ahli. Di sini pengembangan kapasitas organisasi saya mengambil ahli Millen. Menurut Millen, kapasitas diartikan sebagai kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif, dan terus-menerus. Kapasitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan. Capacity building kelembagaan. Menurut Milan, capacity building kelembagaan merupakan pengembangan kapasitas tradisional dan penguatan organisasi, memfokuskan pada sumber daya pengembangan hampir seluruhnya mengenai permasalahan sumber daya manusia, proses, dan struktur organisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capacity building menurut Milan, yakni yang pertama, komitmen bersama, kedua, kepemimpinan yang kondusif, ketiga, reformasi peraturan, keempat, reformasi kelembagaan, dan yang kelima, peningkatan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Yang pertama, komitmen bersama. Artinya, penguatan kapasitas membutuhkan waktu lama dan memerlukan komitmen yang jangka waktu yang panjang dan semua pihak yang terlibat. Yang kedua, kepemimpinan yang kondusif. Artinya, kepemimpinan yang dinamis yang membuka kesempatan yang luas bagi setiap elemen organisasi untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas. Yang ketiga, reformasi peraturan. Dalam sebuah organisasi harus disusun peraturan yang mendukung upaya pembangunan kapasitas dan dilaksanakan secara konsisten. Yang keempat, reformasi kelembagaan. Artinya, pada intinya menunjuk kepada bagian struktural dan kultural. Dan yang kelima, peningkatan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Artinya, mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan agar dapat disusun suatu program pengembangan kapasitas yang baik. Selanjutnya, fungsi dan peran kelembagaan. Fungsi kelembagaan adalah menyederhanakan suatu proses dengan memberikan pembagian tugas yang jelas bagi setiap elemen yang dapat mendorong suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks pengembangan kawasan perkotaan, kelembagaan yang memiliki peran untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan wawasan, kemampuan, dan sikap aparat dalam pembentukan jaringan dan koordinasi. Di sini saya mengambil studi kasus, yaitu efektivitas konsultasi dan pengaduan pada Disdukcapil Bintan. Berdasarkan pengalaman saya, saat itu saya ingin berobat ke rumah sakit yang harus menunjukkan KTP. Akan tetapi KTP saya tidak terdeteksi, yang disebabkan karena data kartu keluarga saya itu data pada tahun 2014. Nah, oleh karena itu saya mengurus kartu keluarga yang baru dengan memperbaharuinya. Dan itu saya pergi ke kantor camat Bintan Timur. Dari kantor camat Bintan Timur memberikan wadah atau memberikan tempat kepada saya untuk menghubungi pihak Disdukcapil Bintan secara online melalui nomor HP yang tertera di brosur. Ketika saya mengadu, ketika saya berkonsultasi kepada orang yang tertera di dalam brosur tersebut dari pihak Disdukcapil, saya membutuhkan waktu yang cukup lama dari respon ASN tersebut. Di sini bisa kita lihat bahwasanya ketika saya mengadu, ketika saya berkonsultasi, bagaimana nih
pengembangannya, bagaimana nih perkembangannya gitu. Akan tetapi respon dari ASN maupun dari sumber daya manusia yang ada itu responnya lambat. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya perlu adanya pengembangan kapasitas organisasi di lingkup Disdukcapil Bintan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan inovatif serta merespon keluhan-keluhan dari masyarakat untuk menciptakan efisien dan efektivitas pelayanan terpadu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.